Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan kalimat alhamdulillah atas semua nikmatnya, atas semua rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini berlapis-lapis keberkahan untuk kita semua. Berkah di dalam salat berjamaah, berkah di dalam zikir, dan insyaallah berkah di dalam majelis ilmu. Dan menuntut ilmu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu bagian di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kepada para penuntut ilmu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sabda Nabi Muhammad SAW ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahami dengan sangat luar biasa generasi-generasi salaf dahulu. Imam Abdurrahman bin Abu Hatim, beliau pernah menceritakan bahwa selama kurang lebih 7 bulan dia melakukan perjalanan ke negeri Mesir untuk menuntut ilmu. Dan beliau katakan bahwa di siang hari itu setiap jam yang beliau lalui disibukkan dengan majelis ilmu. Itu satu hari bisa 10 sampai 14 majelis. Suatu hari beliau keluar dari rumahnya, kemudian menuju suatu majelis yang diasuh oleh suatu syekh, seorang syekh di Mesir itu. Dan kondisi syekh itu saat itu sakit, ya. Sampai kemudian majelis ilmunya dibatalkan. Maka untuk mencari kekosongan waktu itu, beliau berjalan ke pasar, ya, untuk mempersiapkan bahan makanan untuk bisa beliau makan di rumah. Kemudian beliau lihat dia beberapa ekor ikan yang segar, kemudian dibawa pulang. Belum sempat ikan ini dimasak, ternyata majelis ilmu yang lain sudah dibuka, ya, sehingga ikan ini nggak sempat dimasak, dia tinggalkan untuk menuju majelis ilmu. Dan demikian terus hal itu berlangsung sampai 3 hari, sampai ikannya itu menjadi ikan yang sudah tidak layak dimakan sebenarnya. Namanya ikan 3 hari, Pak. Ya.
Tapi karena beliau dalam keadaan lapar itu, beliau makan ikan itu dalam keadaan mentah. Ya. Kemudian beliau sampaikan kalimat yang luar biasa yang ini menjadi motivasi buat kita semua. La yustata'u ilmu birohatil jasad. Ilmu agama ini tidaklah mungkin bisa diraih dengan jasad yang bermalas-malasan. Artinya begini, bahwa boleh seseorang ini mencari nafkah, bekerja untuk mendapatkan uang, mendapatkan hartanya, diperbolehkan. Dan harus bersungguh-sungguh memang, bekerja keras. Tapi kalau untuk dunia saja, kita ini bersungguh-sungguh, apalagi untuk menuntut ilmu, maka lebih bersungguh-sungguh. Tidak mungkin seseorang ini mendapatkan ilmu yang baik kecuali dengan cara yang sungguh-sungguh. Dan dikatakan kita tidak akan memperoleh ilmu yang baik, ilmu din ini, dalam kondisi tubuh bermalas-malasan. Maka mudah-mudahan meskipun ini cuacanya seperti ini, dan cuaca seperti ini asiknya memang berbaring di rumah gitu Pak ya. Ya. Minum kopi hangat ya. Ketela panas gitu sambil nonton TV enak gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah kita lebih memilih duduk di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan kesungguhan kita semua Allah balas dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan yang ke-9 yang membahas tentang perang Badar. Dan sebagaimana kita sampaikan bahwa perang Badar ini disebut oleh para ulama sebagai Badr Qital atau Yaumul Furqan. Kenapa dikatakan sebagai Yaumul Furqan? Karena perang ini adalah perang antara pasukan yang hak, yaitu pasukannya Nabi Muhammad SAW, dan pasukan batil, yaitu orang-orang musyrik kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abi Jahal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 41, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini bahwa kenapa dinamakan perang Al-Furqan, karena pada perang tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Ya. Kebenaran pasti akan menang. Lupa, saya ini sudah di jalan yang benar, sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita belum diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kebenaran itu tidak bisa sendiri. Kebenaran itu harus berjamaah. Ya. Kebenaran yang sendiri itu akan mudah dikalahkan, akan mudah dipatahkan dengan keburukan, dengan kebatilan yang berjamaah. Oleh karenanya, agar kita mendapatkan kemenangan, maka kebenaran jamaah itu harus hadir. Sebagaimana firman Allah, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran telah datang dan yang batil telah musnah. Sungguh yang batil itu akan lenyap.
Namun ada syaratnya. Agar kebatilan itu hilang, keburukan itu musnah, kebenaran secara berjamaah itu harus dihadirkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perang berakhir, kemudian Allah memberikan kemenangan yang sangat sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan dua sahabatnya untuk memberikan kabar kepada penduduk Madinah tentang kemenangan muslimin. Jadi Madinah dengan Badr itu jaraknya sekitar 150 km. Maka kemenangan ini harus dikabarkan kepada muslimin yang ada di Madinah. Dua sahabat itu adalah Abdullah bin Rawahah, kemudian satunya lagi adalah Zaid bin Haritsah. Ternyata sebelum kabar kemenangan ini disampaikan oleh mereka berdua, dua sahabat Nabi itu, penduduk Madinah itu mendapatkan kabar yang keluar dari mulut-mulut orang munafik dan orang-orang Yahudi. Mereka mengabarkan berita bohong bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat di perang Badar. Dan kabar ini semakin membuat penduduk Madinah panik ketika Zaid bin Haritsah tiba di kota Madinah dalam keadaan mengendarai kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ontanya Nabi, namanya Al-Quswa. Begitu mereka melihat bahwa Al-Quswa dikendarai oleh Zaid bin Haritsah, mereka semakin yakin bahwa kabar yang diberikan oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi di Madinah itu adalah sebuah kebenaran. Namun kemudian Zaid bin Haritsah mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwa muslimin itu telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh penjuru kota Madinah mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang Yahudi, begitulah orang munafik. Sampai hari ini pun mereka berusaha membuat makar yang luar biasa. Dan sampai hari kiamat, orang Yahudi, orang munafik ini tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho kepada kemenangan muslimin. Jadi kalau ada orang munafik berbicara tentang Islam, seakan-akan membela Islam, maka sesungguhnya apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu menyaksikan ada orang yang mengaku Islam, mengaku orang beriman, kemudian dia sangat membenci syariat Islam, membenci kejayaan muslimin, maka ketahuilah bahwa orang itu bagian dari orang munafik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawanan perang, jumlahnya 70 orang. Kemudian Rasul sempat memberikan tawaran kepada sahabat Nabi Muhammad SAW bagaimana tentang sikap muslimin dengan tawanan ini. Ya. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah mereka ini adalah kerabat-kerabat kalian?
keluarga kalian, maka maafkan mereka. Dan aku berharap Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian harta ghanimah itu bisa kita gunakan untuk persiapan-persiapan muslimin, perbekalan-perbekalan muslimin, dan untuk membantu perekonomian muslimin di Madinah. Sementara Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku berpendapat agar leher-leher mereka kita pancung." Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu lebih condong kepada pendapatnya Umar ibnu Khattab. Ya. Abi Bakar As-Siddiq, maaf. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Anfal ayat 67, "Ma kana lin nabi ay yakuna lahu asra hatta yushina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya itu, kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di ayat yang ke-68, "Laula kitabun minallahi sabaqa lamassukum fima akhadtum adzabun adim." Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu akan ditimpakan siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ya. Imam Ibnu Katsir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan tafsiran tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi bahwa, wahai Muhammad, tidak pantas bagi seorang nabi yang ketika memiliki tawanan perang dari golongan kafir yang menyerangnya, sebelum ia berhasil menghabisi banyak orang kafir, dan hal itu dimaksudkan untuk menggetarkan hati mereka. Ya. Kan ini kafir harbi, Pak. Kafir yang menyerang orang-orang beriman dan membahayakan orang-orang beriman. Kemudian dikatakan bahwa kalaulah bukan karena adanya ketetapan dari Allah yang sudah ditetapkan dengan qada dan qadarnya, bahwa Allah telah menghalalkan ghanimah. Jadi dulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ghanimah itu haram hukumnya diambil. Ya. Jadi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, kalau mereka perang, kemudian mendapatkan rampasan perang, maka harta rampasan itu wajib dibakar, dimusnahkan. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, ghanimah dihalalkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan keistimewaan dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian ayat ini dijadikan hukum bahwa boleh mengambil tebusan atau memberikan maaf kepada tawanan perang. Dan ini menjadi kebijakan para pemimpin. Jadi kalau ada tawanan perang ditangkap, maka itu hak diberikan oleh pemimpin muslimin, mau dihukum mati atau tawanan itu memberikan tebusan dan diberikan maaf. Dua pilihan. Ya. Kemudian orang yang berhasil mengalahkan musuh dalam suatu pertempuran, maka dia berhak mendapatkan harta musuh tersebut dengan syarat
musuh yang dikalahkan itu benar-benar orang yang boleh dibunuh. Karena Nabi pernah berpesan, di dalam perang Badar ini ada beberapa orang yang ditunjuk, disebutkan oleh Nabi bahwa orang ini tidak boleh dibunuh. Salah satunya adalah Abul Bahtari. Ya, ini hartanya nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh diambil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 123, "Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum adzillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kalian di dalam peperangan Badar, padahal kalian saat itu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Ayat ini Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar ini benar-benar meniadakan usaha muslimin. Jadi semua kemenangan ini, kalian mungkin mengangkat pedang, kalian mungkin melemparkan anak panah, melemparkan tombak, tapi sesungguhnya tidak ada usaha yang kalian lakukan, itu kata Allah. Tapi semua ini, kemenangan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena muslimin saat itu benar-benar dalam keadaan lemah. Dan mereka sangat yakin bahwa di perang Badar ini mereka akan mati, Pak. Mereka akan mati dan kalah. Karena dalam beberapa hal muslimin itu kalah. Perbekalan kalah, persenjataan kalah, jumlah kalah. Dan mereka sangat yakin bahwa mereka akan kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, jumlah yang sedikit itu Allah menangkan. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perang Hunain, yang saat itu jumlah muslimin berlipat-lipat, 20.000 pasukan. 12.000 pasukan. Tapi Allah sampaikan, wa yauma Hunain id ajabatkum kasrartukum falam tu'ni ankum syai'an. Dan ingatlah kalian wahai muslimin pada peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu merasa sombong, merasa angkuh dengan jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Maka di awal peperangan Hunain ini, pasukan muslimin tercerai-berai, lari tunggang-langgang. Ya. Maka kalau dibandingkan dengan perang Badar ini, ya, jumlah itu tidak akan pernah bermanfaat untuk kalian selagi kalian meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat, ikhtiar, tawakal ini harus melibatkan Allah. Ya, tidak boleh dipenggal-penggal. Niat karena Allah, ya. Kemudian tawakalnya karena Allah, ikhtiarnya bukan karena Allah. Ini jadi rangkaian ibadah yang cacat nanti. Ya, tapi ini harus jadi satu. Niat, ikhtiar, tawakal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terpadukan, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan beberapa keutamaan para ahlu Badar, sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar. Yang pertama, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar
adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, yang terbaik. Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat dari Rifa'ah, salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Rifa'ah mengatakan bahwa ketika usai perang Badar, Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Muhammad, bagaimana menurut pendapatmu orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar?" Apa jawab Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mereka termasuk kaum muslimin yang paling baik. Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, begitu juga wahai Muhammad, sesungguhnya 1000 malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar, mereka adalah malaikat-malaikat terbaik di antara kami. Ini kata Jibril alaihissalam, ya. Sementara ada juga sahabat yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang terbaik itu bukan mereka yang terlibat di dalam perang Badar. Ada yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah mereka yang ikut di dalam perjanjian atau sumpah Baitul Aqabah. Ya. Baitul Aqabah sudah kita bahas, ya. Ketika terjadi di kota Makkah, beberapa orang Ansar itu datang menemui Nabi Muhammad SAW di musim haji. Kemudian mereka bersumpah berbaiat kepada Nabi untuk setia membela Nabi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama mengatakan, kenapa ada yang sebagian berpendapat bahwa sahabat Nabi terbaik adalah perang Badar, sementara yang lain mengatakan bahwa sahabat Nabi yang terbaik mereka yang terlibat di dalam Baitul Aqabah. Maka salah satu ulama mengatakan, salah satunya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ini adalah ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sementara orang yang mengatakan bahwa Baitul Aqabah itu adalah sesuatu yang paling baik yang diikuti oleh sahabat Nabi, karena mereka mengatakan bahwa Baitul Aqabah itu adalah cikal bakal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada hijrah, maka tidak ada daulah, tidak ada kota Madinah, itu tidak ada. Dan hijrah itu tidak akan pernah terjadi kecuali adanya Baitul Aqabah. Maka inilah yang menjadi rujukan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang ikut di dalam Baitul Aqabah, mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sahabat Nabi yang ikut di dalam perang Badar, dosa-dosa mereka dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu peristiwa yang terjadi 6 tahun setelah terjadinya perang Badar. Yaitu peristiwa menjelang terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ada sebuah cerita atau kisah bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW itu mendengar bahwa Nabi hendak mengirimkan pasukan ke kota Makkah. Dan sahabat ini namanya Hatib bin Abu Balta'ah. Beliau termasuk orang yang ikut di dalam perang Badar. Ketika beliau mendengar Rasulullah SAW
ini ingin mengirimkan pasukan ke kota Mekah, Hatib ini ngirim surat, Pak. Ngirim surat yang dititipkan kepada seorang wanita. Dan seorang wanita ini dibayar, diupah, Pak. Dikasih upah. Hatib ini punya keluarga di kota Mekah. Punya keluarga di kota Mekah. Dan Hatib bukan asli orang Quraisy. Dia seorang pendatang. Ya. Dia ngirim surat untuk mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menyerang kota Mekah. Jibril datang kepada Nabi memberikan tahu tentang rencana Hatib ini. Maka apa yang dilakukan Rasul? Rasul kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Miqdad bin Abi Amr, Miqdad bin Amr untuk mencegat wanita ini dan ditunjukkan tempatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu ditangkap, Ali mengatakan, keluarkan suratmu itu. Aku tidak membawa surat, katanya. Ali kemudian mengancam, kalau sampai tidak kau berikan surat itu, maka demi Allah aku akan melucuti pakaianmu, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian wanita itu mengeluarkan surat yang diletakkan di kepangan rambutnya, Pak. Dikeluarkan, kemudian surat itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu bertemu Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Miqdad mendapati Nabi bersama Umar ibn Khattab. Kemudian Hatib dipanggil. Umar kemudian berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal orang munafik ini. Dia telah kafir, kata Umar ibn Khattab. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Tahan dulu tanganmu, wahai Umar. Kemudian Hatib berkata, ya Rasulullah, janganlah Anda terburu-buru menuduhku bahwa saya telah kafir. Sesungguhnya posisi saya dengan Anda sangat berbeda. Dan muslimin yang lain sangat berbeda. Kalau muslimin yang sudah berhijrah di kota Madinah, mereka punya sanak saudara di kota Mekah, yang mereka akan melindungi kerabat-kerabatnya. Sedangkan saya tidak punya kerabat di kota Mekah, tidak punya kerabat orang Quraisy yang bisa melindungi kerabat saya, kata Hatib. Maka saya menulis surat ini kepada orang-orang Quraisy agar saya punya jasa kepada mereka, ya, punya jasa kepada mereka, dan mereka memberikan perlindungan kepada sanak saudara saya di kota Mekah. Ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ketahuilah wahai muslimin, sesungguhnya orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar, mereka adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bisa melakukan kehendak kalian. Ya, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, silahkan kalian berbuat apa. Sesungguhnya dosa-dosa kalian itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ungkapan dari ulama kita tentang kalimat yang mengatakan bahwa dosa-dosa kalian ini akan diampuni. Terserah kalian mau berbuat apa. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan ada kesulitan dalam memahami perkataan Nabi Muhammad SAW tentang berbuatlah sekehendak kalian. Ya. Zahir dari ucapan ini menunjukkan kebolehan melakukan apa saja.
Dan ini bertentangan dengan ikatan syariat. Namanya orang beriman itu ada batasan-batasan, ini nggak boleh, ini boleh, kan begitu Pak. Jadi kalimat ini bagi sebagian orang akan membingungkan gitu ya. Dan anggapan ini, kata Ibnu Hajar, dibantah dengan mengatakan bahwa maksud perkataan itu adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang telah lewat. Artinya semua perbuatan yang telah kalian lakukan itu telah diampuni. Ini dikuatkan dengan gaya pengungkapannya, seandainya itu perbuatan-perbuatan di masa yang akan datang, tentu Allah tidak menggunakan kata kerja bentuk lampau, yaitu aku telah ampuni. Ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan ampuni kalian. Beda ya Pak ya? Aku telah ampuni itu berarti sesuatu yang sudah lewat. Tapi kalau aku akan ampuni kalian, itu sesuatu yang akan datang. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama yang lain. Mereka mengatakan, seandainya ini untuk masa yang telah lewat, tentu ungkapan ini tidak bisa dijadikan dalil bagi kisah Hatib ini. Ya, Hatib ini berkhianat, Pak. Dan berkhianat di dalam peperangan ini hukumnya luar biasa. Dosa besar itu, ya. Karena ucapan yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar sebagai pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan Umar dalam masalah Hatib. Rasul melarang Umar untuk memenggal kepala Hatib, kemudian mengatakan bahwa dosa-dosa Hatib telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kata kerja bentuk perintah, berbuatlah sekehendak kalian, itu adalah bentuk pemuliaan. Ya. Maksudnya, mereka tidak akan disiksa akibat perbuatan yang mereka lakukan setelah perang Badar. Dan ini merupakan keistimewaan bagi mereka karena mereka telah mengalami kondisi sulit yang menyebabkan dosa-dosa mereka terhapuskan dan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama sepakat bahwa kabar gembira yang disebutkan ini berkaitan dengan hukum-hukum akhirat, bukan hukum dunia seperti pelaksanaan had dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang ini dikaitkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang terlibat di dalam perang Badar, maka dijelaskan bahwa ada seorang sahabat Nabi, Pak. Namanya Khudamah. Dan Khudamah ini ikut di dalam perang Badar. Ternyata Khudamah ini, Bapak Ibu, punya kebiasaan minum khamar. Punya kebiasaan minum khamar, ya. Maka di dalam hukum dunia orang ini harus dihukum, Pak. Sementara hukuman akhirat orang ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Umar, Khudamah ini masih belum berhenti minum khamar. Maka oleh kafilah Khalifah Umar, Khudamah ini kemudian dicambuk sebagai hukuman seseorang yang melakukan minum khamar. Ya. Maka bisa dipahami bahwa meskipun orang-orang yang terlibat di dalam perang Badar ini di dalam jaminan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam urusan dunia ya, mereka tetap mendapatkan hukuman. Dan ini yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab ketika mendapati Khudamah itu masih terus-menerus minum khamar. Ya. Sudah Isa? Sudah.
Baik. Kita cukupkan sekian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.